Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dan staf khusus Presiden melakukan kunjungan kerjanya ke Merauke selama 2 hari dengan agenda di hari pertama, yakni menuju Kampung Pahas Distrik Muting untuk meninjau pembuatan abon ikan oleh masyarakat lokal dan pada hari kedua melakukan penanaman padi seluas 30 hektar di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik. Untuk kegiatan hari pertama di Kampung Pahas Distrik Muting, rombongan disambut dengan tari-tarian adat masyarakat setempat dan diarak dengan berjalan kaki menuju tempat kegiatan di halaman SD YPK Pahas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, mewakili Bupati Merauke, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kepala Balai Besar KSDA Papua, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Kepala KSDA Merauke, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Merauke, Kepala Distrik Muting, dan Kapolsek Muting. Dalam kunjungannya ke Kampung Pahas Distrik Muting, Kepala Badan Restorasi Gambut juga memberikan paket bantuan revitalisasi ekonomi berupa mesin ketinting, alat tangkap ikan, dan mesin pengelolaan abon kepada kelompok masyarakat untuk menunjang kebutuhan dalam rangka pengembangan produksi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Merauke Ratna Lauja dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan tata ruang RT RW, wilayah Merauke 30% merupakan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam, dan salah satunya berada di Sungai Bian sebagai suaka margasatwa yang dikunjungi saat ini. Di kawasan hutan suaka margasatwa bermukim masyarakat asli suku Malin Anim yang memiliki ulayat dan telah turun-temurun hidup menyatu dengan alam hingga saat ini dan terjaga dengan baik. Kalibian merupakan salah satu wilayah di Merauke yang masuk dalam kawasan gambut, sehingga pelestariannya harus tetap terjaga dan perlu adanya pendampingan agar masyarakat dapat mengelola pengembangan sumber daya perikanan gambut untuk kebutuhan keluarga maupun peningkatan produksi pengelolaan abon ikan untuk diserap keluar. Untuk itu diharapkan dengan kunjungan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia dan staf khusus Presiden dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat sehingga dapat memanfaatkan potensi secara lestari untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua BPKSDA Papua bersama Badan Restorasi Gambut BRG adalah dengan memberikan pelatihan pembuatan abon ikan dan pemberian bantuan alat tangkap perikanan tradisional. Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia Nasir Fuad ketika ditemui wartawan usai kegiatan mengatakan, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Pahas dalam peningkatan kualitas hidupnya, maka perlu diberikan dorongan dalam bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijaksana berdasarkan kearifan lokal. Salah satu upaya yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dengan memberikan pelatihan pembuatan abon ikan gastor bagi masyarakat lokal. Pemanfaatan sumber daya alam di Kalibian lewat pengelolaan abon ikan gastor sudah dimulai sejak tahun 2019 dan diperkuat pada tahun 2020. Badan Restorasi Gambut juga bekerja sama dengan Yayasan Kitong Bisa yang berfokus pada pengembangan SDM anak muda Papua untuk membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan mulai dari proses produksi abon ikan, sertifikasi hingga pemasarannya. Selain itu, pemberian paket bantuan revitalisasi ekonomi merupakan insentif bagi masyarakat dalam menjaga dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan, di mana ekosistem gambut saat ini dalam kondisi baik dan dijaga oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat terus bisa mendapatkan manfaat optimal dari ekosistem gambut yang selalu terjaga. Kita senang sekali ya bahwa suatu suaka margasatwa dan Okiam dengan ada 6 desa ya, kepala balai besar di dalamnya diberi kesempatan oleh Kementerian LHK untuk memanfaatkan ikan gastor ini untuk jadikan abon. Dan prosesnya sudah mulai tahun lalu ya Pak? Iya, dari tahun lalu. Diperkuat tahun ini, terutama untuk pemasarannya. Sementara itu juga, staf khusus Presiden Republik Indonesia, Billy Mambrasar, di sela-sela kegiatannya kepada wartawan mengatakan,
Pengelolaan pembuatan abon ikan gastor oleh kelompok masyarakat Pahas akan terus didukung lewat pendampingan dinas terkait, yakni pemberdayaan masyarakat kampung, sehingga mutu dan kualitas dapat terjaga dan produksi pun dapat ditingkatkan. Selain itu, pihaknya telah bekerjasama dengan Yayasan Kitong Bisa Foundation untuk pemasarannya keluar Merauke, yakni ke Surabaya. Untuk masyarakat, dapat menyediakan jumlah order diminta, yakni sekitar 2.500 bungkus, karena jumlah ordernya cukup banyak, sehingga masyarakat diharapkan dapat menyediakan permintaan tersebut sebagai uji coba tahap pertama. Untuk itu pentingnya membuka akses pasar sebelum produksi dijalankan, sehingga adanya jaminan serapan pasar abon ikan gastor yang diproduksi oleh masyarakat Kampung Pahas tersebut. Dan dari sisi mutu dan kualitasnya pun dijaga agar pemasarannya tetap berjalan dengan baik. Yang dengan bekerja sama dengan startup yang namanya Lunas, mereka berbase di Jogja dan Surabaya, dan mereka mengkoneksikan pembelian produk ini di pembeli yang ada di Surabaya dan Jogja. Dan itu sudah ada jumlah minimum yang sudah dibeli. Sekarang kekhawatiran kami hanyalah semoga masyarakat bisa mensuplai sesuai dengan jumlah order, karena jumlah ordernya cukup banyak. Untuk diketahui, area prioritas kerja Badan Restorasi Gambut di Papua tahun 2020 tersebar di 5 kesatuan hidrologis gambut, yakni Sungai Kumbe, Sungai Bian, Sungai Ifufeki Berapto, Sungai Ifufeki Obat, Sungai Kuis, Sungai Bapai, Sungai Buru Mapi, Sungai Buru Oba, Sungai Jaman, Sungai Kawarga, yang semuanya berada di Kabupaten Merauke, Asmat, dan Mapi. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.